Adalah kenapa orang yang didoktrin sama sistem edukasi itu nggak akan ngerti hal-hal ini. Ini udah diprogram di otak kita dari kita kecil, bahkan piramidnya, inflasi itu nggak masalah. Gitu. Inflasi itu perampokan, bangun. Kita mesti jadi pemikir independen buat mikir kenapa gaji gua naik-naik ya. Ini gila banget, harga barang naiknya gila banget gitu. Kenapa ya inflasi itu dibilangnya cuma 5%? Padahal kita tahu harga rumah naiknya nggak segitu. Sistem keuangan dan moneter dunia ini itu rusak. Kita bayangin nggak sih? 2021 itu di print 40% US dollar yang beredar. 40%. Ya, jadi faktor pertama yang gue bilang tadi, itu udah terjadi. Waktu itu orang bilang, oh nggak akan inflasi. Lu lihat sekarang kemarin CPI sampai 9,1. Itu no-brainer gitu. Dengan lu ngeprint uang sebanyak itu, pasti ada dampaknya. Karena yang pertama gue bilang tadi, changes in money supply. Itu yang paling berdampak pada inflasi. Karena uang US dollar itu nggak ada backingannya, nggak ada emasnya di belakangnya. Itu cuma kertas, ya. Fiat itu cuma kertas yang nggak berguna. Kalian bisa bayangin nggak sih kalau hidup di dunia ini sebagai orang miskin? Udah kalian tahu nih kertas ini nggak ada gunanya, cuma di print dari angin. Kalian nggak bisa punya bahkan. Gue yakin ya, kalau semua orang di dunia ini sadar akan hal ini, itu akan terjadi revolusi besok pagi. Nah, sekarang kita pikir, alasan apa yang dia harus punya untuk bisa mencetak 40% uang tadi? Yaitu penyakit yang waktu itu nutup satu dunia. Jadi apakah penyakit yang cuma kedok untuk bisa ngeprint uang? Ya kita nggak tahu jawabannya. Gini deh biar simpel, gue bilang kan revolusi besok pagi. Coba gini, semua harga barang di dunia ini, ya misalnya jadi ada Aqua gitu kan, ada Indomie. Aqua sekarang sama 10 tahun lalu itu ada harganya tuh. Jadi ditempel ada labelnya. Harga sekarang berapa, harga 10 tahun lalu berapa. Sama bakso, lu belanja bakso di Bangkok ada harga sekarang berapa, 10 tahun lalu berapa. Rumah juga sama, lu lihat ruko tuh harga sekarang berapa, 10 tahun berapa. Itu menurut tuh nggak ada yang mau Indonesia besok pagi. Dia mau itu rusuh semua. Mereka akan kaget. Anjrit, itu uangnya jauh banget gitu loh. 10 tahun lalu kok segini, sekarang segini. Uang gue nggak ada artinya dong kalau gue nabung. Jadi apakah pertanyaannya ya investasi di saham, di reksadana, ya saham beberapa bisa lah ngalahin inflasi. Reksadana, ya apakah bisa ngalahin inflasi? Emas apakah bisa ngalahin inflasi? Deposito apakah bisa ngalahin inflasi? Surat hutang negara bahkan apakah bisa ngalahin inflasi? Jawabannya tidak. Inflasi real berapa? 5%? Yakin. Itu bahkan yang dikasih sama pemerintah, yang ditaruh itu 5%. Apakah kalian yakin real inflasi 5%? Gue sih enggak.